Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evelia Wandari. Saya dari kelas PAI 3B. Maksud dan tujuan dari video yang akan saya buat bersama teman-teman saya di sini adalah kami berkesempatan untuk menjelaskan materi dari pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah, di mana perlu kita ketahui bahwa pendidikan merupakan sarana yang berpengaruh dan sarana yang sangat penting. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena pendidikan itu penting bagi manusia, di mana manusia itu bisa belajar dan mempelajari seluruh apa yang ada di dalam alam semesta ini. Dan kita juga bisa mengerti dan paham atau mempertahankan hidup dalam dunia, bagaimana cara kita menjalankan hidup di dunia, cara kita berorganisasi dengan manusia di dunia, cara kita misalnya penerapan dalam makhluk sosial seperti itu. Kita bisa berinteraksi yang baik dengan manusia, itulah di mana pendidikan ini perlu, penting bagi setiap umat manusia. Setelah itu, pentingnya pendidikan Islam ini menempatkan pendidikan memiliki kedudukan yang tinggi. Bisa dikatakan tinggi karena manusia dapat mengetahui sejarahnya, bagaimana pendidikan itu sangat mendarah daging di dalam diri manusia. Dari sejak kita dini, sejak kita dalam kandungan itu sudah diberikan ilmu atau pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi kita. Kalau misalnya nih kita di umur 1 tahun, 2 tahun, itu tidak mungkin kan kita memberikan pelajaran yang diharuskan untuk kepada orang atau manusia yang di tingkat SMP atau di SMA. Maka dari itu pendidikan itu harus disesuaikan dengan umur. Jika umurnya 1 tahun atau 2 tahun, ya diajari dengan pendidikan yang di usia seperti itu. Begitu. Setelah itu, pada pendidikan Islam ini mulai berkembang sejak masa Rasulullah SAW dan masa Khulafaur Rasyidin, dan masa Bani Umayyah, masa Bani Abbasiyah, dan hingga masa sekarang ini. Dan para ahli sejarah juga banyak yang mengatakan bahwa sebelum munculnya sekolah atau universitas sebagai lembaga pendidikan formal dalam dunia Islam, ini bisa dikatakan sesungguhnya sudah berkembang lembaga-lembaga pendidikan Islam dan non-Islam formal, dan diantaranya adalah masjid. Islam mengalami dan kemajuan dalam bidang pendidikan, terutama pada masa dinasti Abbasiyah ini. Seperti itu. Dan pada masa dinasti Abbasiyah ini, pendidikan dan pengajaran berkembang pesat, dan di seluruh negara Islam hingga lahirlah madrasah-madrasah yang kita kenal sekarang ini. Berarti perlu kita ketahui bahwa pada masa dinasti Abbasiyah ini, itulah terciptanya atau terbentuknya itu segala madrasah atau sekolah-sekolah Islami lainnya, seperti itu. Terus lanjut ke perlu kita ketahui juga sedikit sejarah dari dinasti Abbasiyah ini yang berpusat di Baghdad. Telah mengukir sejarah dari era kebangkitan peradaban pendidikan Islam, dan kurun waktu ini cukup lama ya, dari tahun 750 sampai 1528 Masehi, itu pada abad tersebut, pada abad yang lalu. Dan pada masa 5 abad Khalifahan Abbasiyah ini merupakan masa yang kurang berminat. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena pada masa dinasti ini mereka menaklukkan sebagaimana pada dinasti Umayyah, dan tetap lebih berminat besar pada pengembangan pengetahuan dan masalah dalam negeri, seperti itu. Dan ilmu pengetahuan yang lain-lainnya itu juga mereka ingin mengetahui atau yang lain sebagainya. Dan pada Khalifah Harun al-Rashid telah berjasa dalam mendirikan lembaga. Lembaga tersebut adalah lembaga Bail al-Hikmah sebagai pusat penerjemah, perpustakaan, dan pusat penelitian pada saat itu. Sebagai pusat penerjemah, pusat perpustakaan, dan pusat penelitian ini dalam kurun waktu 3 fase. Pada masa dinasti Abbasiyah, buku-buku dalam bahasa Yunani, Syiro, terus Sanskerta, Cina, dan Persia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan karya-karya yang diterjemahkan itu kemudian diberikan komentar oleh para sarjana Islam. Dan teori-teori yang diberikan atau yang diketahui penjelasan disesuaikan dalam ajaran agama Islam. Dan melalui renungan tersebut,
pengamatan, penelitian, dan eksperimen percobaan itu, para tokoh umat muslim ini melahirkan atau menciptakan sebuah ribuan karya tulis dalam bahasa berbagai cara dalam kita menuntut ilmu pengetahuan. Dan sepanjang kekuasaan Daulah Abbasiyah ini sampai dengan jatuhnya Baghdad pada tahun 1528. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa fase dinasti Abbasiyah ini dimulai dari 750 sampai 1528 Masehi dan runtuhnya itu pada tahun 1528 Masehi. Dan didirikan lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai ke tingkat tinggi, terus seperti Baitul Hikmah, perpustakaan raksasa sekaligus pusat kajian ilmu untuk orang Islam menuntut ilmu seperti itu. Dan perlu kita ketahui juga, dari balik lagi ke pendidikan itu, perlu kalian ketahui pendidikan itu sangat penting. Dan pendidikan ini berlangsung sepanjang sejarah dan berkembang sejalan dengan perkembangan waktu. Kan setiap orang menyebarkan atau memberikan pendidikan atau memberikan ilmu itu sesuai dengan keadaan zaman, dimana jika dulu orang menuntut ilmu itu dengan cara yang lebih original atau cara yang lebih ibaratnya manual seperti itu. Contohnya misalnya jika ada seorang guru yang memberikan tugas atau memberikan sebuah penalaran atau materi, itu siswa perlu mendengar ucapan atau kalimat dari guru ataupun bisa melihat dari buku. Itu pada zaman dulu, karena zaman dulu itu tidak memiliki internet. Tapi jika pada zaman sekarang, ketika guru memberikan materi atau guru memberikan artikel atau materi yang lebih mencakup luas, tidak perlu untuk mendengar guru itu sampai menjelaskan sedetail mungkin. Karena apa? Karena zaman sekarang sudah ada yang namanya internet, dimana internet ini berguna sekali untuk semua orang, siapa saja, terutama untuk orang yang menuntut ilmu, untuk orang yang mau mendalami pendidikannya, itu bisa menggunakan internet seperti itu. Dan membicarakan tentang perkembangan pendidikan Islam, setidaknya dibagi dalam ilmu. Ternyata pendidikan Islam ini dibagi dalam berbagai ilmu. Yang pertama yaitu periode pembinaan pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW, dan periode pertumbuhan pada pendidikan Islam yang berlangsung sejak Nabi Muhammad SAW wafat sampai masa akhir Bani Umayyah. Periode kejayaan puncak perkembangan pendidikan Islam ini yang berlangsung sejak bermula Daulah Abbasiyah sampai jatuhnya ke Baghdad. Periode kemunduran pendidikan Islam yaitu sejak jatuhnya Baghdad ini sampai jatuh ke Mesir dan ke tangan Napoleon yang ditandai dengan runtuhnya sendi-sendi kebudayaan Islam dan pindahnya pusat-pusat perkembangan kebudayaan itu menjadi ke dunia barat. Dan periode pembaruan pendidikan Mesir oleh Napoleon sampai masa kini yang ditandai dengan gejala-gejala kebangkitan kembali umat dan kebudayaan Islam seperti itu. Setelah itu, pada masa kejayaan atau dinasti Umayyah ini berpusat di Baghdad yang berlangsung selama kurang lebih tadi kan sudah dijelaskan lagi 750 sampai 1528 Masehi. Dan hal ini dibuktikan oleh keberhasilan tokoh Islam yang mencapai mencapai keberhasilan dengan pengembangan seperti keilmuan dan karya-karyanya, baik dalam bidang ilmu diniyah seperti fikih, tafsir, ilmu hadis, teologi, dan sampai ke bidang keilmuan umum seperti matematika, astronomi, filsafat, sastra sebagai ilmu kedokteran dan seperti itu. Masih banyak yang lainnya, tapi karena materi berikut atau materi kedua akan disampaikan, materi kedua dan materi ketiga ini akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Jadi video saya mungkin sampai sini. Jika ada, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang tidak
patut atau tidak bagus gitu, karena manusia ini kan memiliki kekurangan. Jadi jika ada kekurangan dalam video yang saya buat ini, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Madrasah Nizamiyah. Langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama yaitu sejarah berdirinya Madrasah Nizamiyah. Dalam sejarah pendidikan Islam, makna daripada madrasah tersebut memegang peran penting sebagai institusi belajar umat Islam. Selama pertumbuhan dan perkembangannya, sebab pemakaian istilah madrasah secara definitif baru muncul pada abad ke-11, penjelmaan istilah madrasah merupakan transportasi dari masjid ke madrasah. Ada beberapa teori yang berkembang seputar prioritas transformasi tersebut, antara lain yaitu George Makdisi menjelaskan bahwa madrasah merupakan transformasi institusi pendidikan Islam dari masjid ke madrasah, berdiri secara tidak langsung melalui 3 tahap. Yang pertama, tahap masjid. Yang kedua, tahap masjid, dan ketiga, tahap madrasah. Sedangkan Ahmad Shalabi menjelaskan bahwa transformasi masjid ke madrasah menjadi secara langsung karena disebabkan oleh frekuensi logis dan dari semakin ramainya kegiatan yang dilaksanakan di masjid yang tidak hanya dalam kegiatan ibadah atau dalam arti sempit, namun juga pendidikan politik dan sebagainya. Menurut Shalabi mengungkapkan bahwa Nizam al-Mulk adalah orang yang sangat berjasa pada para sarjana Syafi'iyah dan para teolog Asy'ariyah yang mengembalikan mereka ke Nisapur untuk melanjutkan karir ilmiah setelah sebelumnya mengasingkan diri di Hijaz. Dalam sejarah pendidikan Islam, Madrasah Nizamiyah merupakan madrasah yang paling populer di kalangan ahli sejarah dan di kalangan masyarakat Islam. Madrasah Nizamiyah didirikan oleh Nizam al-Mulk, seseorang perdana menteri dinasti pada masa pemerintahan Sultan Al-Arslan dan Sultan Maliksyah pada abad ke-5 Hijriah atau abad ke-11 Masehi. Tepatnya diresmikan pada tahun 459 Hijriah atau 1067 Masehi, di mana ada perbedaan dengan madrasah sebelumnya sehingga sangat terkenal baik dari kalangan Islam maupun non-Islam sampai saat ini. Madrasah Nizamiyah telah menggelamkan pengaruh madrasah-madrasah sebelumnya. Oleh Shalabi dikatakan bahwa pendidikan Madrasah Nizamiyah merupakan pembatas untuk membedakan dengan cara pendidikan Islam sebelumnya. Era baru yang dimaksud adalah adanya ketentuan konkret berkaitan dengan komponen-komponen pendidikan dan keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan madrasah selanjutnya. Dikatakan bahwa Madrasah Nizamiyah merupakan lembaga pendidikan resmi dan pemerintah terlibat dalam menetapkan tujuan-tujuannya, kurikulumnya, memilih guru dan memberikan dana kepada madrasah sehingga menghasilkan pegawai dan karyawan-karyawan pemerintah. Adapun beberapa alasan yang paling mendasar berdirinya madrasah adalah perseteruan antara kelompok Sunni atau dinasti Seljuk dengan kelompok Syiah atau dinasti Fatimiyah di Mesir. Dinasti Seljuk berkeyakinan bahwa ideologi harus dilawan dengan ideologi. Karenanya institusi madrasah merupakan senjata atau alat dalam menanamkan
doktrin-doktrin Sunni sebagai untuk perlawanan paham Syiah. Selanjutnya, madrasah sebagai institusi pendidikan Islam yang dominan. Sejarah berdirinya madrasah itu memiliki motif pendidikan dan juga memiliki motif kepentingan politik. Pada masa dinasti Seljuk, dinasti Buaih yang pada saat itu menguasai kekhalifahan Abbasiyah dan kemudian ditaklukkan oleh dinasti Seljuk. Adapun cara yang ditempuh dalam melakukan dinasti Buaih adalah dengan cara melakukan propaganda tandingan, salah satunya menjadi institusi pendidikan madrasah. Periode Seljuk dalam kekhalifahan Abbasiyah merupakan awal mula masuknya kebudayaan Turki yang sebelumnya telah dipengaruhi oleh kebudayaan Arab dan Persia. Keterlibatan pemerintah dengan berbagai kepentingan dalam aktivitas pendidikan merupakan fenomena yang menarik dalam dinasti Seljuk. Institusi yang bernama madrasah ini memang cukup fenomenal pada masa ini. Madrasah didirikan secara besar-besaran di seluruh penjuru negeri, terutama di kota-kota yang menjadi titik pusat perkembangan peradaban waktu itu, seperti di Baghdad, Nisapur, dan lain sebagainya. Dalam pendirian madrasah ini, pemerintahan dinasti Seljuk sangat antusias. Adapun yang menjadi alasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengharapkan pahala dan ampunan dari Tuhan. Yang kedua, untuk memelihara kehidupan anaknya pada masa yang datang. Yang ketiga, untuk memperkuat aliran keagamaan pemerintahan. Dengan tujuan-tujuan ini, Nizam Al-Mulk mendirikan sekolah-sekolah di setiap kota dan desa di Irak dan Kusaran. Bahkan sebuah tempat kecil seperti Kran Al-Jabal dekat Tus. Sekolah-sekolah ini tersebar dari Kusaran Timur sampai Mesopotamia di barat. Apa yang disebut sebagai madrasah ini segera dibakukan dan beberapa di antara sekolah-sekolah tersebut dibangun mengikuti contoh sekolah yang ada di Baghdad yang dibangun oleh Nizam Al-Mulk sendiri dan disebut Nizamiyah sebagai penghormatan kepada dirinya. Kurikulum dan materi pendidikan madrasah Nizamiyah. Institusi pendidikan yang dominan pada masa dinasti Seljuk adalah madrasah. Pendirian madrasah pada saat itu tidak terlepas dari kepentingan politik yang mengitarinya. Madrasah oleh dinasti Seljuk dijadikan alat propaganda tandingan untuk menekan pengaruh aliran Syi'i yang menyebarluaskan aliran Sunni di tengah-tengah masyarakat seluruh wilayah kekuasaan dinasti Seljuk. Dengan cara memasukkan materi keagamaan versi Sunni ke dalam kurikulum madrasah Nizamiyah, sehingga cukup beralasan mengapa materi keagamaan cukup mendominasi dalam kurikulum pendidikan madrasah saat itu. Dalam proses belajar mengajar, metode pendidikan atau pengajaran merupakan salah satu aspek yang sangat penting guna mentransfer pengetahuan dan kebudayaan dari guru pada muridnya. Pada masa Abbasiyah, metode pendidikan atau pengajaran yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, metode lisan, terdiri dari dikte, imla atau ceramah, al-sama' bacaan, qiraah, dan diskusi. Metode ilma adalah metode untuk menyampaikan pengetahuan yang dianggap baik dan aman karena pelajar mempunyai catatan. Jika daya ingat pelajar tidak kuat, catatan bisa menambahnya. Metode ceramah disebut juga dengan metode al-sama', sebab dalam metode ceramah, guru membacakan bukunya atau menjelaskan isi buku dengan hafalan, sedangkan murid mendengarkannya. Pada saat tertentu, guru berhenti dan memberi kesempatan kepada pelajar untuk menulis dan bertanya. Metode qiraah atau membaca biasanya digunakan untuk belajar membaca, sedangkan diskusi banyak digunakan dalam pengajaran ilmu yang bersifat filosofis dan fikih. Yang kedua, metode hafalan sangat ditekankan dalam pendidikan Islam karena seorang pelajar akan mengkontekstualisasi pelajaran dan yang dihafalnya, sehingga dalam diskusi atau perdebatan dia dapat merespon, mematahkan lawan,
atau memunculkan sesuatu yang baru ketika dalam perdebatan atau diskusi. Yang ketiga, metode tulisan. Metode ini perlu untuk mengkopi karya-karya ulama, karena pada saat itu tidak ada mesin cetak. Dalam pengopian buku-buku, terjadi proses intelektualisasi sehingga tingkat penguasaan ilmu seseorang semakin meningkat dan akhirnya menimbulkan sistem taklikah terdapat karya-karya ulama. Adapun materi yang disampaikan dalam pengajaran terdiri dari materi pelajaran yang bersifat wajib dan pilihan materi pelajaran yang bersifat wajib antara lain: yang pertama Al-Quran, yang kedua sholat, yang ketiga doa, keempat ilmu nahwu dan bahasa Arab, yang kelima membaca dan menulis. Sedangkan materi pelajaran yang bersifat ikhtiari atau pilihan adalah sebagai berikut: yang pertama berhitung, yang kedua semua ilmu nahwu dan bahasa Arab, yang ketiga syair-syair, dan yang keempat riwayat dan tarikat Arab. Bukti dominasi ilmu-ilmu keagamaan dalam madrasah juga terbukti dari dokumen wakaf Madrasah Nizamiyah, yaitu yang pertama, Nizamiyah merupakan wakaf yang disediakan untuk kepentingan penganut mazhab Syafi'i dan fikih dan usul fikih. Yang kedua, harta benda yang diwakafkan kepada Nizamiyah untuk kepentingan penganut mazhab Syafi'i dan dalam fikih dan usul fikih. Yang ketiga, pejabat utama Nizamiyah harus bermazhab Syafi'i dalam fikih dan usul fikih. Ini mencakup mudaris, wa'id, dan pustakawan. Yang keempat, Nizamiyah harus mempunyai seorang tenaga pengajar bidang kajian Al-Quran. Yang kelima, Nizamiyah harus mempunyai seorang tenaga pengajar bidang pengajar bahasa Arab. Yang keenam, setiap staf menerima bagian tertentu dari penghasilan yang diperoleh dari harta Nizamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimastin Citra Ayu. Saya dari kelas PAI 3B. Di sini saya dari kelompok 5 ingin menjabarkan materi yang ketiga, yaitu Madrasah Al-Mustan Siriyah. Nah, Universitas Mustan Siriyah atau di masa kekhalifahan lebih dikenal disebut dengan Madrasah Al-Mustan Siriyah adalah salah satu universitas tertua peninggalan peradaban Islam yang ada di kota Irak. Nah, Universitas Al-Mustan Siriyah ini dibangun pada masa kekhalifahan Al-Mustan Siriyah Billah, sang penguasa dinasti Abbasiyah yang ke-36, tepatnya pada tahun 1226 sampai 1242 Masehi. Kampus ini atau Universitas Al-Mustan Siriyah ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam sejarah peradaban Islam. Pada masa lampau, universitas ini adalah bagian dari perguruan tinggi perintis di Baghdad yang mampu menyatukan pengajaran berbagai bidang keilmuan dalam satu tempat. Sebagaimana kita ketahui, madrasah atau tempat pengajaran ilmu di Baghdad pada masa itu mengajarkan ilmu-ilmu secara tertentu, secara khusus, dan secara terpisah. Nah, namun Khalifah Al-Mu'tasim Billah menyatakan 4 studi penting pada masa itu ke dalam satu perguruan tinggi, dan keempat bidang prodi tersebut adalah yang pertama ilmu Al-Quran, yang kedua Sirah Nabawiyah, yang ketiga ilmu kedokteran, dan yang terakhir ilmu matematika. Universitas yang dibangun pada tahun 623 Hijriah atau 1227 Masehi berada di bagian timur kota Baghdad dan terletak di tepi kiri atau timur sungai Tigris. Dan universitas ini akhirnya diresmikan pada tahun 631 atau 1233 Masehi. Nah, salah satu keistimewaan dari Universitas Al-Mustan Siriyah ini yaitu universitas ini mengajarkan dan menyatukan 4 mazhab fikih Sunni. Yang pertama ada Hambali, yang kedua ada Syafi'i, yang ketiga ada Maliki, dan yang keempat ada Hanafi.
Setiap mazhab menempati pojok yang berbeda-beda di dalam Universitas Al-Mustansiriyah ini. Dan menurut Hisham Mazhab, dalam bukunya yang berjudul Muslim Educational Institution, Al-Mustansiriyah didirikan 2 abad setelah berdirinya Madrasah Nizamiyah. Buku tersebut menjelaskan adanya 3 periode perkembangan di dalam Universitas Al-Mustansiriyah ini. Nah, periode pertama yaitu periode peresmian pada tahun 631 Hijriah atau 1233 Masehi sampai runtuhnya kekuasaan dinasti Abbasiyah pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Nah, kalian semua pasti akan bertanya, kurikulum apa sih yang diajarkan pada masa periode dinasti Abbasiyah? Nah, kurikulum yang diajarkan pada masa dinasti Abbasiyah yaitu mengutamakan berupa fikih 4 mazhab. Dan yang kedua, periodenya yaitu di bawah kepemimpinan Ilkhanate dari Mongolia pada tahun 1258 sampai 1337 Masehi. Al-Mustansiriyah yang semula ditangani oleh Khalifah dinasti Abbasiyah berubah setelah kedatangannya pasukan Mongolia di bawah pimpinan Hulugan. Al-Mustansiriyah yang berdiri gemilang berubah menjadi surut karena suasana negara yang tidak kondusif pada waktu itu. Nah, periode yang ketiga yaitu periode yang terakhir, sejarah Al-Mustansiriyah dari tahun 739 Hijriah atau 1338 Masehi sampai masa modern. Pada masa ini, pada tahun 739 Hijriah atau 1338 Masehi, kekuasaan Ilkhanate mengalami jatuh ke tangan Timur Lain menghadapi kekuasaan oleh Sultan Zalarid pada tahun 1338 sampai 1411 Masehi. Nah, sehingga kegiatan pendidikan dilanjutkan dengan menggunakan literatur Persia yang kemudian secara angsur-mengangsur mengedepankan bahasa Arab. Dalam sejarahnya, universitas ini mempunyai peranan sangat penting dalam sejarah peradaban Islam dan perkembangan intelektual pada masa itu. Dengan adanya penggabungan dan pengajaran 4 mazhab fikih dalam satu universitas. Kini Al-Mustansiriyah merupakan salah satu perguruan tinggi modern yang memiliki 10 fakultas, 2 institut, dan 4 pusat studi dan kajian. Selain itu, Universitas Al-Mustansiriyah mempunyai jaringan dengan perguruan tinggi di dunia seperti Universitas Lebanon, Universitas Ural di Rusia, Universitas Sudan, Universitas di Amerika, Universitas Jerman, dan Universitas Australia. Guna menunjang aktivitas perkuliahan, Khalifah Al-Mustansir telah mendirikan sebuah perpustakaan yang amat luar biasa besarnya. Penjelajah muslim terkemuka kelahiran Tangnya, Maroko, bernama Ibnu Battuta. Dalam catatan perjalanannya, beliau menulis buku yang berjudul Al-Rihlah, mengungkapkan betapa besarnya perpustakaan Universitas Al-Mustansiriyah. Nah, menurut Ibnu Battuta, perpustakaan ini mendapatkan sumbangan buku-buku yang langka dan diangkut oleh 150 unta. Pada abad ke-13 Masehi, perpustakaan ini mendapatkan sumbangan 80.000 buku, dan perpustakaan ini terbilang sangat unik. Karena apa? Karena di dalamnya terdapat rumah sakit. Nah, para mahasiswa mendapatkan pengajaran bersama oleh para profesor dan seorang asistennya. Selain itu, ruang-ruang kelas kecil yang menampung seorang guru dan 10 orang mahasiswa, di dalamnya mereka mengkaji bahasa, tradisional, hukum, dan agama. Bidang sains lainnya diminati pula seperti aritmatika, survei, tanah, sejarah, puisi, higienitas, perawatan hewan, perawatan tanaman, serta medis. Kemudian Khalifah Al-Mustansir tak main-main juga dengan proyek pendidikannya. Dia acap kali menelusuri ruang-ruang madrasah dan mengamati kegiatan-kegiatan belajar mengajar. Dia juga melakukannya melalui sebuah jendela kecil atau manzoroh yang menghadap langsung ke arah madrasah atau tempat kuliahnya.
dan di situ dia menyimak materi yang disampaikan oleh pengajar. Selain kuat di tampilan luarnya, sang khalifah memperhatikan faktor kesehatan di lingkungan Universitas Al-Musan Syriyah. Pola pembangunannya memenuhi syariat Islam. Tersedia juga ruangan terbuka yang luas di tengah bangunan. Di pinggir lahan tersebut juga dibangun sederetan ruang untuk guru dan untuk murid. Di lahan yang sama juga dibangun Masjid Jami Al-Qars. Nah, masjid ini mengalami perombakan dengan menambahkan 4 ruangan teras atau dikoh. Di sisi barat mimbar, di tempat tersebut para mahasiswa bisa singgah usai menunaikan sholat Jumat. Arsitektur ini masih dipertahankan. Sistem pengajian di Al-Musan Syriyah juga sistematis. Para pengajarnya digaji dengan bulanan. Begitu pula sekitar 300 orang mahasiswanya menerima dinar setiap bulannya. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.